Shall we have breakfast together? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Eman Sulaiman di mata pelajaran Ekonomi Bisnis SMK kelas 10 semester genap, di mana di bab 5 ini, di pertemuan ini kita akan ngebahas materi mengenai biaya produksi. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, kompetensi dasar pembelajaran di biaya produksi ini yaitu 3.5 menerapkan langkah-langkah perhitungan biaya produksi dan keuntungan, teori biaya. Dan yang keempat, 4.5 menghitung biaya produksi dan keuntungan dalam kegiatan usaha. Nah, lalu indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, menjelaskan perhitungan biaya produksi. Yang kedua, menjelaskan perhitungan keuntungan. Lalu yang ketiga, menentukan perhitungan biaya produksi. Yang keempat, menentukan perhitungan keuntungan, teori biaya. Lalu yang kelima, melakukan perhitungan biaya produksi dan keuntungan, teori biaya. Dan yang terakhir, melakukan perhitungan kelayakan usaha. Nah, di sini materi pembelajarannya yaitu ada 2 sub. Yang pertama adalah yang A, biaya produksi, di mana biaya produksi itu akan ngebahas biaya tetap. Lalu yang keduanya itu biaya tidak tetap, yaitu biaya variabel dan variabel cost. Terus yang terakhir, taksiran harga jual. Nah, yang B-nya analisis kelayakan usaha. Yang pertama kita akan membahas pengertian dan manfaat titik impas atau break even point. Yang keduanya komponen perhitungan titik impas, break even point, dan yang terakhir menghitung BEV. Nah, yang pertama kita akan membahas biaya produksi. Nah, di mana di biaya produksi ini biaya-biaya yang dikeluarkan atau dilakukan ketika sedang dalam proses produksi. Biaya tersebut terkadang dapat meliputi contohnya bahan baku, lalu biaya tenaga kerja, lalu biaya overhead, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan ngebahas yang pertama itu adalah yang A adalah biaya produksi. Nah, anak-anak, baik sekarang dengarkan Bapak ya. Bapak akan menyampaikan materi mengenai materi biaya produksi. Nah, biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Lalu biaya produksi adalah beban yang harus ditanggung oleh produsen dalam bentuk uang untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi biaya produksi ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Nah, ya, itu adalah pengertian dari biaya produksi. Lalu yang berikutnya ada biaya produksi. Nah, biaya produksi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama biaya tetap, biaya tidak tetap, dan yang ketiga taksiran harga jual. Nah, baik kita bahas ya satu persatu. Yang pertama di sini ada biaya tetap. Ya, biaya tetap fixed cost. Biaya tetap adalah yang sifatnya tidak berubah dalam ukuran tertentu. Biaya tetap akan muncul meskipun kita tidak melakukan aktivitas atau melakukan aktivitas yang sangat banyak sekalipun. Contohnya biaya sewa gedung, premi asuransi, pembayaran pinjaman, biaya penyusutan gedung, peralatan, mesin-mesin mobil, dan lain-lain. Nah, jadi biaya tetap fixed cost ini atau biaya tidak langsung indirect cost adalah biaya-biaya yang tidak tergantung pada besar kecilnya hasil produksi. Ya, itu adalah pengertian dari biaya tetap. Jadi biaya tetap itu sifatnya tidak berubah ya dalam ukuran tertentu. Nah, yang berikutnya yang kedua ada biaya tidak tetap, di mana biaya tidak tetap ini disebut biaya variabel atau variable cost.
Biaya tidak tetap adalah jenis biaya yang sifatnya berubah-ubah. Biaya tidak tetap mengikuti banyaknya jumlah unit yang diproduksi ataupun banyaknya aktivitas yang dilakukan. Lalu besar kecilnya biaya yang dikeluarkan tergantung pada tinggi rendahnya kegiatan usaha atau produksi. Lalu biaya variabel ini merupakan biaya yang tergolong sebagai biaya langsung, antara lain mengandung unsur-unsur biaya pengadaan bahan baku, biaya pengadaan bahan pembantu, dan biaya buruh langsung atau upah langsung. Jadi biaya tidak tetap ini, variable cost atau biaya langsung atau direct cost, adalah semua biaya usaha atau biaya produksi yang besarnya selalu berubah-ubah sesuai kegiatan usaha atau produk yang dihasilkan. Jadi biaya tidak tetap ini itu sifatnya berubah-ubah. Dan yang ketiga, ada yang namanya taksiran harga jual, di mana taksiran harga jual ini ditentukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama menentukan harga jual normal, di mana terdapat dua unsur yang diperhitungkan, yaitu taksiran biaya penuh dan laba yang diharapkan. Harga jual normal ditentukan dengan menambah biaya penuh massa yang akan datang dengan persentase tambahan di atas jumlah biaya. Nah, harga jual sama dengan taksiran biaya penuh tambah laba yang diharapkan. Nah, yang B, penentuan harga jual cost type kontrak. Penentuan dengan cara menghitung harga jual berdasarkan kontrak pembuatan produk. Pembeli menyetujui harga didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan produsen yang ditambah dan laba yang dihitung berdasarkan persentase tertentu. Dan yang ketiga ini menentukan harga jual pesanan khusus. Pesanan khusus artinya pesanan yang diterima perusahaan di luar pesanan reguler. Pemesanan biasanya memesan dalam jumlah besar sehingga harga yang diminta berada di bawah harga jual normal. Nah, itulah ya, ketiga itu bagian dari taksiran harga jual ya. Jadi ada 3. Nah, yang berikutnya di sini kita akan ngebahas tentang B, analisis kelayakan usaha, di mana di analisis kelayakan usaha ini atau disebut juga feasibility study adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Lalu dengan adanya analisis kelayakan ini diharapkan resiko kegagalan dalam memasarkan produk dapat dihindari. Nah, tujuan analisis kelayakan usaha antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui tingkat keuntungan terhadap alternatif investasi. Yang kedua, mengadakan penilaian terhadap alternatif investasi. Dan yang ketiga, menentukan prioritas investasi sehingga dapat dihindari investasi yang hanya memboroskan sumber daya. Nah, ketiga itu adalah tujuan dari analisis kelayakan usaha, di mana yang berikutnya lalu ada analisis kelayakan usaha dapat dilakukan dengan salah satunya, yaitu menghitung break-even point yang disebut dengan BEP, di mana perhitungan BEP sangat penting untuk mengetahui apakah usaha kita mengalami keuntungan atau kerugian. Lalu yang pertama, pengertian dan manfaat titik impas break-even point ya, BEP. BEP adalah suatu tingkat penjualan yang dapat menutup biaya-biaya yang bersifat tetap atau variabel. Titik impasnya adalah keadaan di mana tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh dan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba berada dalam posisi yang sama. Dengan kata lain, titik impas terjadi ketika total pendapatan dari penjualan sama persis dengan total biaya produksi. Ya, itu adalah pengertian dan manfaat titik impas, yaitu BEP. Yang berikutnya, break-even point ini BEP yang merupakan titik di mana pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan. Dalam posisi BEP, kita tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Orang awam menyebut titik BEP sebagai kondisi di mana usaha yang kita jalankan mengalami balik modal. Lalu perhitungan BEP awamnya
dilakukan sebelum usaha dijalankan, sehingga dengan kata lain BEP dapat menjadi proyeksi atau perkiraan usaha yang akan kita jalankan. Nah, itu adalah pengertian dari break even point, yaitu yang disebut dengan BEP ya. Nah, lalu setelah kita menganalisis BEP, mengartikan BEP, lalu selanjutnya kita akan ngebahas mengenai fungsi BEP, di mana fungsi BEP ini ada 4. Yang pertama, perhitungan untuk merencanakan laba akan dihasilkan. Yang kedua, melakukan evaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, sebagai bentuk gambaran tingkat volume penjualan. Yang keempat, kita dapat dengan dana yang kita gunakan dan dapat digunakan sebagai proyeksi. Ya, kita dapat aware ya dengan dana yang kita gunakan dan dapat digunakan sebagai proyeksi. Nah, itu adalah fungsi dari BEP ya, yaitu ada 4, dimana yang keempat ini harus ada dalam fungsi BEP ini ya. Nah, anak-anak tolong perhatikan selanjutnya. Bapak akan menjelaskan setelah fungsi ini, Bapak akan menjelaskan mengenai dimana yang di sini yang kedua adalah komponen perhitungan titik impas, yaitu BEP. Break even point memerlukan komponen perhitungan dasar seperti berikut ini. Yang pertama, fixed cost, di mana komponen ini merupakan biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Contoh biaya ini yaitu biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. Dan yang kedua, variable cost. Komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Lalu jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variable cost pasti akan meningkat. Contoh biaya ini yaitu biaya bahan baku, biaya listrik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, selling price. Komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga, menghitung BEP, di mana rumus yang digunakan untuk analisis break even point ini terdiri dari 2 macam sebagai berikut. Yang pertama itu ada BEP dalam unit ya, di mana itu rumusnya BEP sama dengan FC dibagi P kurangi VC. FC ini fixed cost, terus V ini price per unit ya. Lalu yang VC ini variable cost dan S nya itu sales volume. Nah, yang keduanya itu dasar penjualan. Rumusnya itu BEP sama dengan VC dibagi 1 kurangi VC bagi S ya. Nah, perhitungannya di sini BEP dan dasar penjualan ini ya, itu akan ada rumusnya yang tadi sudah Bapak jelaskan. Itu perhitungannya 1 kurangi PC dibagi P, biasa juga disebut dengan istilah margin kontribusi ya. Nah, dari contoh soal ini total biaya tetap FC senilai 100 juta, lalu biaya variabelnya per unit senilai 60.000, harga jual barangnya per unit senilai 80.000 ya. Jadi untuk menentukan perhitungan BEP unit itu BEP sama dengan FC ya, di situ P kurangin PC ya. Jadi 100 juta dibagi 80.000 kurangi 60.000 yaitu 5.000, dimana jadi perusahaan harus melakukan penjualan sebanyak 5.000 unit agar terjadi BEP. Nah, terus yang kedua itu cara perhitungan BEP rupiah, menentukan rupiahnya ya. Di situ ada BEP sama dengan FC bagi 1 kurangi PC bagi P ya, 100 juta di situ ada dibagi 1 kurangi 60.000 dibagi 80.000, jadi totalnya 400 juta, dimana jadi perusahaan harus mendapatkan omset sebesar 400 juta agar terjadi BEP ya. Itu adalah contoh soalnya ya, contoh soal untuk menentukan BEP unit dan BEP rupiah. Nah, anak-anak, itulah materi yang Bapak sampaikan ya untuk penjelasan hari ini. Nah, anak-anak, mohon maaf jika Bapak penyampaiannya kurang dimengerti oleh kalian. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa kalian belajar di rumah ya.
Terus jaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan setiap hari dan gunakan masker kemanapun kalian akan pergi ya. Itu aja. Salam buat orang tua kalian. Salam produktif ya, ekonomi bisnis. Wallabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.